Pada episode sebelumnya, kita mendapatkan penjelasan tentang Watchmen series. Diyar berhasil menghancurkan tembok dengan pukulannya. Tapi Bundus akan menghentikan mereka berdua. Jinki Bundus bernama Hans, dan tercipta banyak tangan dari alat pada bahunya. Ikatan bro dengan mudah dilepaskan, dan jika Bundus menang maka dia akan mendapatkan hadiah. Jadi bertarung bukanlah pilihan yang buruk. Tapi tanah yang mereka injak tiba-tiba terbalik dengan posisi vertikal. Jadilah mereka semua terjatuh ke bawah. Sepertinya aberran raksasa sudah siap untuk terbang ke surga. Dan tujuan pertamanya adalah perbatasan dunia. Diyar terjatuh bersama sampah besar di sekitarnya. Bro langsung menangkap Diyar dengan bandana. Dan Bro akan memastikan mereka berdua bisa keluar. Bisa kita lihat wajah Diyar yang ketakutan. Bundus melompat dari bawah dan tidak akan membiarkan siapapun lepas. Mereka sudah berhadapan tapi tiba-tiba ada mobil yang terjatuh. Mereka bertiga masuk ke dalam dan bisa duduk dengan rapi. Tapi mereka masih terjatuh ke bawah. Dan dari atas terlihat ada benda yang jatuh dengan lebih cepat. Jika tertabrak mereka semua bisa terluka. Jadi Bundus membuat tangan dan memukulnya ke samping. Bundus menyuruh Bro memindahkan mobilnya ke dalam pipa besar di tembok. Bundus mengikat sebuah tiang dengan bandana miliknya. Jadi mobilnya otomatis berputar dan terbang ke dalam pipa. Ternyata Engine berada di sana. Dan Fu juga bersama Engine. Tapi Engine tidak paham kenapa Bro bisa satu mobil dengan Rider. Dan Bro tidak paham kenapa Engine bisa berada di sini. Engine langsung mengarahkan payungnya kepada Bundus. Bundus takut ada anak muda yang mengarahkan payung kepadanya. Dan Bundus baru sadar Fu juga berada di sini. Dan Fu cuma berbaring di tanah seperti cacing yang terkena sinar matahari. Fu berkata bahwa Engine sangat kejam. Sangat kejam sampai tidak mau menyerangnya sedikit pun. Engine terlihat serius setelah mendapatkan informasi. Fu berpikir bahwa Engine bersedia bertarung, tapi yang Engine lakukan justru berjalan menjauh. Fu terus mengejar dan sampailah mereka di sini. Bundus pusing melihat kelakuan Fu yang tidak jelas. Bro keluar dari mobil dan memberitahu Engine bahwa aberran ini akan terbang sampai melewati perbatasan dunia. Jika diam saja mereka semua akan mati. Karena manusia akan mati ketika melewati perbatasan dunia. Engine teringat Rudo yang masih hidup setelah terjatuh dari atas. Normalnya manusia akan mati setelah melewati perbatasan dunia. Tapi dengan cara ini Rudo bisa kembali ke surga. Bukankah itu sesuatu yang justru bermanfaat? Tapi Engine masih belum paham bagaimana aberran raksasa bisa terbang. Engine bertanya kepada Fu, tapi itu tindakan yang percuma. Bro tidak peduli bagaimana cara aberran akan terbang. Yang lebih penting adalah keluar sekarang juga. Tapi masih banyak teman mereka yang terjebak. Jadi apa yang harus dilakukan pertama? Tiba-tiba gelang Choker bisa digunakan kembali. Dan orang yang menghubungi adalah Semiu. Semiu bertanya apa semuanya baik-baik saja dan apa yang sudah terjadi. Semiu sedang panik tapi Engine malah ngegombal. Sudah pasti Semiu tambah marah dan meminta penjelasan yang benar. Setelahnya Engine mengatakan situasi terbaru. Dan yang paling buruk adalah sebentar lagi mereka akan melewati perbatasan dunia. Tapi Semiu marah karena Engine tidak segera membersihkan aberran. Dan kenapa Engine membiarkan penculikan terjadi? Menurut Semiu, Engine adalah sampah yang tidak berguna. Semiu heran kenapa Choker tidak berfungsi padahal Engine tidak berada di bawah tanah. Engine juga tidak tahu kenapa, tapi Engine merasa aneh melihat Bundus yang tersenyum. Komunikasi dari luar sudah bisa tersambung, tapi entah kenapa Zanka dan Rio tidak bisa dihubungi. Engine merasa pusing diberikan banyak pertanyaan sekaligus. Jadi Engine memberikan janji kepada Semiu untuk mencari semua orang dan membawanya keluar dengan selamat. Semiu tidak paham bagaimana mencarinya tanpa Choker, tapi Engine punya cara tersendiri untuk melakukannya.
Engine adalah nama yang diberikan oleh orang penyelamat engine di masa lalu. Kata engine berasal dari bahasa kuno yang berarti penghubung. Engine akan terus menjadi simbol yang menyatukan semua orang. Bayangkan kamu terpisah dari temanmu ketika festival. Dengan membuka payung, orang itu akan dengan mudah ditemukan. Dan itu yang akan engine lakukan sekarang. Semiu paham dan menyerahkan urusan di sana kepada engine. Dan bantuan dari luar akan segera datang. Sebelumnya, Arha berkata akan mencari informasi. Dan benar saja Arha mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Lokasi engine juga sudah terkunci setelah gelang coker terhubung. Dan terlihat ada 3 mobil yang sedang berjalan ke sana. Bisa dibilang semua orang di markas berangkat untuk misi pencarian, termasuk tim pendukung yang sebelumnya tertinggal di restoran. Dan Geris terlihat sangat marah sampai menghancurkan setir mobilnya. Berpindah ke tempat Rudo. Tanah tempat Rudo berada juga terbalik menjadi vertikal. Dan Rudo harus berpegangan kepada tanah jika tidak mau jatuh ke bawah. Zodil berkata setiap 6 bulan sekali akan terjadi badai sampah. Dan hari ini adalah hari di mana itu terjadi. Zodil sebenarnya tidak mau membunuh Rudo dan menjadikannya tumbal. Pengetahuan Rudo tentang surga akan sangat berguna. Jadi semuanya akan lebih mudah jika Rudo bergabung. Dan Rudo sendiri juga akan sampai ke surga dengan cepat. Sungguh tawaran yang menarik dibandingkan apa yang Cleaner bisa lakukan. Zodil yakin yang Cleaner pikirkan cuma membersihkan Aberran. Dan mereka menganggapnya seperti permainan. Semua itu hanya buang-buang waktu. Dan mereka semua akan mati setelah melewati perbatasan dunia. Zodil memberikan saran kepada Rudo. Buang saja semua yang tidak berguna. Rudo harus punya keyakinan jika ingin mencapai sebuah tujuan. Sudah sewajarnya sampah untuk dibuang. Rudo mengarahkan tangannya kepada Zodil. Rudo mengaku sudah memberikan nama kepada sarung tangannya. Arha pernah berkata kepada Rudo bahwa sampah bisa merusak alam. Jadi Cleaner akan melakukan tindakan kepada sampah. Mulai dari mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah yang sudah ada. Dalam bahasa Inggris ketiganya disebut reduce, reuse, and recycle. Dan Rudo menamai sarung tangannya dengan nama 3R. Rudo paham bahwa sampah masih punya nilai yang bisa digunakan. Tidak ada yang tidak berguna, baik itu sampah maupun manusia. Dan Rudo merasa percakapan dengan Zodil juga sesuatu yang berharga. Dan semua anggota Cleaner adalah teman yang berharga. Padahal Rudo adalah orang asing yang tiba-tiba muncul. Rudo tidak punya ikatan saudara dengan mereka. Bahkan Rudo cuma anak kecil yang suka marah-marah. Tapi semua orang tetap menerima Rudo apa adanya. Mereka memberikan tempat tinggal tanpa curiga. Rudo sudah merepotkan mereka dengan tujuan kembali ke surga. Tapi mereka tetap melakukannya dengan senang hati. Dan yang paling penting adalah, mereka memperlakukan Rudo seperti manusia pada umumnya. Mayoritas manusia langit menganggap Rudo sebagai anak pembunuh. Dan orang kaya juga menganggapnya sebagai orang suku. Kejadian yang sama kembali terjadi di permukaan. Banyak orang yang hanya melihat Rudo sebagai manusia langit. Bisa dibilang cuma Recto dan Cleaner yang bisa menerima Rudo apa adanya. Rudo tetap ingat dendam dan apa yang menjadi tujuannya. Tapi sekarang itu saja tidak cukup. Rudo akan menikmati hidupnya sambil membalas dendam. Dan Rudo memberikan jari tengahnya kepada Zodil. Zodil langsung menangkap Rudo dengan aura hitam. Zodil kecewa karena Rudo sudah dikuasai kemunafikan. Dan Zodil yakin yang menanti Rudo ke depannya adalah sebuah penyesalan. Dan pada akhirnya sampah akan kembali menjadi sampah. Rudo merasa Zodil hanya iri karena Rudo punya banyak teman. Karena anggota Rider tidak punya hubungan seperti itu. Zodil emosi karena Rudo terus membicarakan tentang teman. Jika mereka temanmu lalu di mana mereka sekarang?
Tiba-tiba tanah di belakang mereka hancur dan pelakunya adalah Engine. Dan Engine berkata, "Kami ada di sini." Pertarungan mencapai puncaknya, dan sebentar lagi mereka akan mencapai perbatasan dunia. Siapa yang akan bertahan sampai akhir? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Jangan lupa subscribe supaya Zodil tersadar. Jadilah bagian dari 20.000 anggota pertama Kerajaan Sains. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.